Apakah selama ini ada masukan-masukan dari orang tua untuk sekolah Pak Karnoto? Kemudian kemarin juga sudah, yang terakhir itu kita sudah merealisasikan program komite sekolah berupa Jumpa lagi pemirsa dengan Jago TV. Kali ini episode yang ke-33. Biasanya Jago TV mengundang Bapak Ibu guru, siswa, karyawan, atau dari industri. Kali ini kesempatan yang kita undang adalah Bapak-bapak pengurus komite. Jadi di SMK Negeri Jatirogo mempunyai komite yang dikelola oleh pengurusnya ada 5 orang. Yang pertama adalah Pak Hartono, yang kebetulan hari ini belum bisa hadir karena ada kesibukan yang lain. Kemudian ada Pak Gangsar, juga izin. Yang berikutnya Pak Nafi, ini yang mewakili. Kemudian Pak Kartono, Pak Karnoto, dan Pak Anjar. Nah, beliau adalah pengurus komite. Jadi apa saja nanti yang berhubungan dengan komite akan kita bahas bersama. Intinya bahwa sekolah ini bisa bekerja dengan baik, bisa melaksanakan tugas, memberikan pelayanan pembelajaran pendidikan kepada anak-anak karena didukung oleh komite sekolah yang sangat-sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan satu persatu bintang tamunya. Yang pertama Pak Nafi, selamat datang Pak Nafi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat selalu. Pak Karnoto, gimana? Selamat siang, Pak Gas. Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Anjar sehat? Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah pengurus komite yang juga orang tua wali murid dari anak-anak. Ya, Pak Karnoto wali murid dari putranya yang masih kelas 10, Pak Nafi juga sebagai wali murid dari kelas 11 dan Pak Anjar kelas 12. Nah, beliau ini sudah membantu kita di periode antara tahun 23 sampai 25 nanti. Jadi komite di SMK Jatirogo mempunyai masa kerja 3 tahun dan beliau dipilih oleh seluruh orang tua yang hadir dalam rapat dan ditentukan sebagai pengurus. Pak Nafi, saya mau jenengan bercerita bagaimana sih kondisi sekolah yang saat ini jenengan persani lah dibanding dengan yang dulu-dulu bagaimana gitu. Ya, terima kasih Pak Bas atas pertanyaannya terkait dengan kondisi real keadaan sekolah saat ini. Memang ada pepatah mengatakan gini Pak Bas. Ya, gimana? Different pond itu kan different fish ya. Beda ikan itu beda kolam, lain ladang, lain belalang. Oh, iya. Nah, artinya saya itu merasakan perbedaan suasana yang luar biasa sekali. Yang hari ini itu kami berada di SMK Negeri Jatirogo. Ini sangat berbeda dengan yang dulu. Dan di samping itu perbedaan sekolahan ini tidak hanya berada antara dulu dengan sekarang. Oh iya, gimana? Adapun untuk lembaga-lembaga yang hari ini yang notabene yang berada di Kecamatan Jatirogo. Ngapunten Pak Bas, ini saya bicara apa adanya. Bapak teman-teman ini bahwa SMK Negeri Jatirogo ini adalah salah satu lembaga yang menurut kami ini sangat besar sekali. Ya, dibandingkan dengan mungkin lembaga-lembaga yang hari ini masih di Kecamatan Jatirogo. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Kita bisa mengukur bahwa terkait dengan siswa, jumlah siswa yang ada di SMK Negeri Jatirogo ini paling banyak di antara siswa-siswa yang lain. Iya. Kalau tidak salah itu kurang lebih hampir 1.400. Nah, ini menunjukkan bahwa sekolahan yang hari ini yang dikelola oleh Pak Basuki sebagai kepala sekolah ini adalah sekolah yang satu-satunya lembaga yang paling besar di Kecamatan Jatirogo. Ini yang pertama. Adapun untuk kondisi hari ini, Masya Allah, mungkin teman-teman yang di luar sana, ini yang dengan kita sering mengucapkan
sekolah SMK Negeri Jatirogo mungkin hanya sebuah nama, nama saja. Monggo, mungkin kalau ada waktu nanti bisa main ke belakang karena kondisi hari ini sangat berbeda sekali. Dulu ketika anak itu kalau mau masuk di SMK Jatirogo itu berpikir, wah nanti ini mesti akan tempatnya itu kumuh, tempatnya kotor karena memang banyak pohon-pohon jati yang ada di situ, Pak Bas. Nah sekarang ini karena estafel kepala yang hari ini notabene adalah ahlinya di bidang itu salah satunya, sehingga teman-teman siswa masuk itu merasa kades taman sendiri. Ketika anak-anak sudah merasakan kondisi yang merasakan kayak taman, saya yakin ketika KBM kegiatan belajar mengajar mereka pun juga akan semakin nyaman. Apalagi perbedaan ini sekarang luar biasa terkait dengan bangunan-bangunan yang baru, sarana prasarana yang baru, yang di belakang sana dulu hanya jembatan dibuang tempat sampah, terus pohon-pohon rumput-rumput ilalang ya. Kalau di Badar itu rumput apa? Alang-alang. Sekarang menjadi kafe yang luar biasa. Nah, ini salah satu wujud dari kehebatan bahwa kepala estafel tahun ini luar biasa, Pak Bas. Terima kasih. Ini pujiannya dari pengurus komite. Luar biasa. Terima kasih. Memang kita selalu bekerja untuk mencapai target. Yang utama adalah bagaimana kita bisa melayani siswa sebaik-baiknya. Betul. Dan prinsip kami bahwa anak akan belajar dengan mudah, dengan gampang dan mencapai target pembelajarannya jika hatinya senang di sekolah. Betul, Pak Bas. Hatinya senang harus didukung oleh suasana sekolah yang menyenangkan. Betul. Suasana sekolah yang sejuk, yang rindang, yang bersih, dan yang utama adalah suasana Bapak Ibu guru yang sangat menjunjung tinggi keramah tamahan dan kesopanan. Ini yang selalu kita gelurakan pada Bapak Ibu guru. Kemudian ke Pak Karnoto, ini kan komite itu kan menjembatani antara aspirasi dari orang tua ke sekolah. Apakah selama ini ada masukan-masukan dari orang tua untuk sekolah, Pak Karnoto? Baik, terima kasih Pak. Selama kami berada di kepengurusan komite, belum ada yang komentar negatif, Pak Bas. Alhamdulillah. Saya satu kalimat saja untuk Pak Basuki. Tolong ini dilanjutkan. Dilanjutkan kemana, Pak? Jadi dilanjutkan, saya kira lembaga sebesar SMK Jatirogo ini masih membutuhkan tangan dingin Pak Basuki. Makanya insya Allah akan sangat luar biasa. Demikian Pak Bas. Pak Karnoto, terima kasih. Harapannya Pak Karnoto, saya harus lama di sini, Padahal saya sudah hampir 3 tahun ini, tidak terasa ini. Baru 3 tahun, Pak Bas. Iya, ini 2 tahun berapa bulan begitu ya. Nah, biasanya saya nggak lama-lama ya. Tetapi karena tapi karena orang Jatirogo itu sangat welcome dengan saya, terutama bapak-bapak pengurus. Ya, mudah-mudahan saya kerasa jadi ya. Kalau Pak Anjar dalamnya mana Pak Anjar? Saya dekat Bu Iya, di Badar ya? Jujur sama Iya. Ya, ini Bapak pengurus komite ini yang Pak Anjar ini rumahnya dekat sini. Jadi putranya ini sekolah di sini. Mungkin cucunya ya Pak Anjar ya yang di sini. Nah, cucunya berada di sini. Nah, jadi intinya bahwa sekolah ini akan melayani semua warga Jatirogo dan sekitarnya, karena yang sekolah di SMK Jatirogo tidak hanya dari Jatirogo, ada dari Bancar, ada dari Bangilan, Kenduruan, malah nyebrang ke Rembang, Kecamatan Saleh, itu banyak di sini. Nah, selama berada di sini ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, sesuai kompetensi kaliannya. Nah, kita bisa melayani dengan baik. Alhamdulillah tahun ini sudah banyak yang berprestasi, Pak Pengurus. Untuk yang baru akan lulus besok Mei ini sudah beberapa diterima di perusahaan. Ya.
yang banyak itu di jurusan desain dan produksi busana itu diterima di PT Libra Semarang. Kemarin sudah kita ajak podcast juga. Insya Allah setelah nanti dinyatakan lulus dia akan berangkat ke sana. Nah, terkait dengan ini peran komite salah satunya adalah sebagai pengawas atau mengawasi semua kebijakan dan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Mungkin Pak Nafi bisa bercerita apakah selama ini kita bekerja ada yang kurang berkenan atau bagaimanlah caranya agar sekolah ini besok lebih baik lagi, begitu Pak Nafi? Siap Pak Bas. Untuk komite ini ya pengawalan dari menyatukan beberapa aspirasi dari teman-teman gitu. Artinya ketika teman-teman di wali murid yang lain, ini terutama wali murid yang berada di SMK Negeri Jatirogo, ini ketika ingin menyampaikan sebuah aspirasi terkait dengan apapun, ya nanti bisa didengarkan dengan komite yang ada ini. Sehingga ya kami di sini adalah sebagai wakil dari saudara-saudara kami, teman-teman kami wali murid, yang intinya adalah bagaimana baiknya nanti kami mengawal bersama dengan wali murid. Satu padu, satu rencana, satu komando dengan Bapak Kepala Sekolah yang berada di SMK Jatirogo ini. Nggih, matur suwun. Ini memang yang dibutuhkan. Jadi di komite itu biasanya di sekolah-sekolah yang lain itu selalu dikonotasikan bahwa hanya di bidang pendanaan. Nah, tapi di SMK Jatirogo insya Allah pendanaan memang dibutuhkan, tetapi yang lebih penting adalah koordinasi, kemudian memberikan saran, kemudian memberikan masukan terkait apa-apa yang harus dilaksanakan di sekolah, sehingga harapan masyarakat itu bisa kita tunaikan dengan baik di sekolah. Begitu. Kemudian ini Pak Karnoto, bahwa komite itu kan pengurus itu mewakili sekian ribu orang tua, kan 1.400. Bagaimana prinsip kerjanya kalau mengundang orang tua gitu loh? Apakah setiap tahun kita mesti mengundang orang tua Pak Karnoto ke sekolah untuk membicarakan bersama begitu? Jadi selama ini memang program komite ini sudah kita laksanakan Pak Bas. Jadi koordinasi, kolaborasi antara pengurus dengan pihak sekolah, dengan Pak Basuki selaku pucuk pimpinan ini sudah berjalan dengan baik. Artinya salah satunya tadi disampaikan Pak Bas, ada pertemuan wali murid minimal 1 tahun sekali. Ini momen yang tepat untuk sebagai ajang untuk menggali informasi, menggali saran masukan dari teman-teman wali murid secara keseluruhan. Bagaimana nanti ke depannya SMK Jatirogo ini mau dibawa kemana? Nah ini tentu akan kita tampung, kita jadikan masukan. Nanti kita sampaikan ke Pak Basuki, leadernya SMK Jatirogo. Demikian. Inilah pentingnya koordinasi antara manajemen sekolah dengan pengurus komite, karena tentu keterbatasan dari manajemen sekolah untuk berhubungan dengan orang tua itu sangat besar, terbatas sekali waktunya. Nah, pengurus komite itu bisa menggali informasi-informasi dari orang tua, wali murid, sehingga apapun yang diharapkan dari orang tua disampaikan ke sekolah, kita bahas bersama dalam suatu rapat pengurus komite dengan Dewan Guru dan semua warga sekolah yang ada di sini, sehingga kita bisa memberikan yang terbaik dari harapan masyarakat itu. Intinya bahwa hubungan yang harmonis antara komite sekolah dengan manajemen sekolah akan menentukan keberhasilan daripada sekolah. Nah, ini yang selalu kita menomorsatukan, bahwa koordinasi itu penting, bahwa kemajuan sekolah tidak hanya dari manajemen sekolah, yang lebih utama adalah dukungan orang tua dan masyarakat yang diwakili oleh pengurus komite. Selama ini pengurus komite sudah banyak sekali membantu SMK Negeri Jatirogo. Ya, kita sudah bisa
memulai membenahi lingkungan, mulai dari membangun ruang ini, Bapak Pengurus, ini juga bantuannya Pak Pengurus, terima kasih sekali. Kemudian kemarin juga sudah, oh yang terakhir itu kita sudah merealisasikan program komite sekolah berupa pengadaan pembangunan bengkel otomotif. Insya Allah sebentar lagi sudah finishing. Ini sudah dalam proses. Sudah hampir selesai, sudah dipakai tapi masih kurang sedikit. Nah, nanti jenengan cek di belakang ini yang tahun ini. Kalau tahun kemarin kita dapat ruangan ini mau pelayanan siswa, tahun sebelumnya dapat ruang guru. Jadi banyak sekali yang kita dapatkan dari para orang tua melalui Bapak Pengurus Komite, karena hanya dukungan orang tua lah yang bisa meningkatkan prestasi sekolah. Pemerintah sudah membantu dan membiayai, tetapi ada beberapa yang memang kurang, sehingga peran serta masyarakat ini sangat diharapkan. Terkait dengan pembiayaan, Pak Anjar, apakah masyarakat di daerah sini ada yang merasa berat begitu terhadap pembiayaan yang istilahnya dukungan masyarakat yang disumbangkan ke sekolah begitu? Ya, alhamdulillah sementara ini untuk masyarakat pada umumnya saya dengar tidak ada keluh kesah masalahnya. Alhamdulillah. Masalahnya seperti biaya untuk sekolah itu bisa diangsur Pak sampai akhir. Iya. Sampai akhir bulan Maret kalau salah. Iya. Alhamdulillah. Terakhir jadi masyarakat tidak ada yang mengeluh. Iya. Ya, alhamdulillah. Antara hubungan antara komite dengan masyarakat juga bagus. Komite dengan pihak sekolah juga kerjasamanya juga bagus. Ya, alhamdulillah. Yang bisa saya katakan Pak. Jadi ada masalah untuk sumbangan dana dari masyarakat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sumbangan dari orang tua masyarakat yang telah membantu sekolah ini dijadikan sedekah jariah yang amalannya tidak pernah terputus sampai hari akhir. Karena ada 3 amalan ini menurut Kiai Pak Ustadz ini yang imbalannya tidak terputus. Yang pertama adalah doanya anak soleh. Ini. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah sedekah jariah. Nah, mudah-mudahan orang tua yang sudah berkenan membantu sekolah demi kelancaran pembelajaran pendidikan anak-anaknya dicatat sebagai sedekah jariah dan imbalannya tidak akan terputus, selalu mengalir sampai di akhir nanti. Pak. Mungkin Pak Nafi mewakili teman-teman ada yang ingin disampaikan kepada saya atau pada teman-teman Dewan Guru yang lain tentang apa sajalah boleh Pak Nafi, monggo. Terakhir ini sebelum kami akhiri bahwa buat teman-teman ini saya itu sering menggunakan slogan-slogan ini. Jadi slogan kami ini adalah slogan yang bahasa asing Pak. Siap. Bahasa asing yaitu yang bunyinya kayak gini. Our duties in this life is not to do what we like, but to like what we have to do. Artinya adalah tugas kita di dunia ini bukanlah melakukan apa yang kita sukai. Iya. Tetapi menyukai apa yang harus kita lakukan. Ini kan hal yang sangat berat ini. Kalau hal yang dilakukan itu kok disukai, itu kan hal yang biasa. Tapi justru ini tidak suka tapi kok harus dilakukan. Nah, ini ada slogan satu buat teman-teman mewakili dari komite bahwa hidup itu tidak harus yang kita sukai saja yang kita lakukan, tetapi suatu keharusan yang kita lakukan justru harus kita sukai Mas Kula. Itu Pak Bas dari saja. Ya, terima kasih. Ini motivasi dari Pak Nafi untuk kita semua, Bapak Ibu guru dan karyawan, kita melakukan tugas ini harus dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan senang. Katanya anak itu bisa pandai, murid-murid kita bisa pinter, kuncinya hanya satu, karena ikhlas. Bapak Ibu guru ngajar dengan ikhlas, anak-anak belajar dengan ikhlas, orang tua membiayai anak-anaknya dengan ikhlas. Dengan kata kunci ikhlas itulah pembelajaran pendidikan akan bermakna dan nanti anak-anak akan menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang tuanya, bermanfaat untuk agamanya,
negara, nusa dan bangsanya. Amin. Terima kasih Pak Karnoto, Pak Nafi, Pak Anjar, ketahuannya pakai pantun. Iya. Ini kebiasaan dari Jago TV. Alhamdulillah. Jago TV setiap minggu mesti menampilkan satu episode. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah sampai nanti ya. Nah, ini saya juga minta nanti ini Bapak Ibu guru karyawan itu belajar jadi host. Jadi hostnya tidak saya terus ya. Kenapa? Ya, karena hostnya nggak ada bayarannya, gantian lah. Saya terus. Kalau mungkin itu gimana Pak? Kan mungkin ada gitu. Ada kompetisi mungkin. Oh iya. Nah, nggih Pak Karnoto. Nggih. Nanti kali-kali Pak pengurus komite Pak Nafi ya jadi hostnya ya. Anak-anak juga bisa belajar untuk jadi host karena dengan cara beginilah kita bisa menginformasikan apa saja yang sudah kita lakukan di sekolah ini biar masyarakat tahu bahwa SMK Jatirogo ada kegiatan ini, ada kegiatan itu. Karena apa? Melalui TV Jago ini kan di-share ke semuanya. Semuanya bisa lihat di channelnya SMK Jatirogo. Terima kasih kerawannya. Saya ada satu pantun untuk beliau karena keikhlasannya membantu sekolah ini sehingga sekolah ini bisa maju. Sungguh nikmat sambal teri santan. Dimakannya siang di rumah saudara. Bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan. Semoga selalu sehat, bahagia dan sejahtera. Salam sehat, TV Jago semangat bersama SMK Negeri Jatirogo.